Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dian. Saya Andi. Selamat berjumpa dalam berita ringan seputar kehutanan. Dian? Iya kak. Tahu nggak, negara kita Indonesia memiliki sumber kekayaan alam nomor 2 terbesar di dunia. Iya kak, untuk kelompok tumbuhan tinggi saja itu terdapat 37.000 jenis tumbuhan tinggi di Indonesia dan sudah dimanfaatkan untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu loh, ada juga tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik dan juga obat-obatan. Salah satunya jenisnya kayu putih. Oh, minyak kayu putih ya? Itu dari jenis tumbuhan apa ya kak ya? Oh, berikut saja. Tumbuhan yang diketahui memiliki kandungan minyak atsiri kayu putih berasal dari famili Melaleuca dan Asteromyrtus. Jenis-jenis dari famili Melaleuca diantaranya adalah Melaleuca kayu putih, Melaleuca leucadendron, dan Melaleuca viridiflora. Sementara itu, dari famili Asteromyrtus terdiri dari jenis Asteromyrtus brassky dan Asteromyrcus symbiocarpa. Melaleuca kayu putih atau yang dikenal sebagai tumbuhan kayu putih adalah jenis yang paling banyak diusahakan. Secara alami, tumbuhan ini dapat tumbuh di daerah gersang dan di lahan berkarakter kritis. Tumbuhan ini juga mempunyai daya tumbuh yang baik pasca terbakar, sehingga termasuk jenis yang adaptif di daerah rawan terbakar. Tumbuhan kayu putih memiliki ciri kulit batang bercorak bercak putih dengan variasi warna coklat tua dan coklat muda. Kulit batang tebal dan memiliki lapisan seperti serabut. Bunga berwarna putih dan kecil. Tumbuhan ini memiliki percabangan yang banyak dan daun yang rimbun. Daun berbentuk lonjong dan memiliki 3-5 tulang daun. Daun muda berwarna hijau muda dan dilapisi bulu-bulu halus. Sementara daun tua berwarna hijau tua. Bila diremas, daun kayu putih akan mengeluarkan aroma yang khas dan hangat. Aroma khas ini berasal dari kandungan minyak atsiri dalam kadar seneol. Berarti yang dimaksud seneol dalam label-label produk itu adalah komponen utama dari minyak kayu putih ya? Betul. Berdasarkan hasil penelitian, kandungan seneol terbesar terdapat pada daun kayu putih. Dan untuk mendapatkannya, daun-daun tersebut perlu diproses dengan cara penyelingan. Wah, perlu teknologi tinggi dong. Proses produksinya pasti rumit ya? Tidak juga, cukup sederhana kok. Tapi penjelasannya nanti ya. Sekarang kita simak sajian berikut. Sudah sejak lama, masyarakat Pulau Buru di Kepulauan Maluku telah memproduksi minyak kayu putih. Minyak kayu putih dari Pulau Buru sangat terkenal karena daun kayu putihnya memiliki kadar seneol terbaik dengan rendemen yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, berkisar antara 0,9 sampai 1,1%. Daun dipetik dari pohon-pohon yang tumbuh secara alami. Diketahui dari jenis Melaleuca kayu putih
subspesies kayu putih. Daun-daun disuling dalam usaha skala rumah tangga dengan teknologi yang mudah untuk diterapkan. Masyarakat Papua diketahui juga telah mengusahakannya, terutama di daerah bagian selatan. Daun berasal dari jenis Asteromyrtus symbiocarpa yang banyak tumbuh secara alami di Taman Nasional Wasur. Jenis Melaleuca kayu putih diketahui juga memiliki sebaran tumbuh di Papua, terutama dari subspesies platyphylla. Selain dua subspesies tersebut, terdapat juga subspesies Cuminiana yang sebaran tumbuhnya di Sumatera serta sebagian Jawa dan Kalimantan. Nah, setelah menyimak tayangan tadi, apa pendapat dia? Berarti minyak kayu putih itu sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Kita bisa dapatkan dari apotik, supermarket, mal, pasar tradisional, hingga warung-warung di kampung. Mungkin separuh atau paling tidak sebagian rumah tangga selalu menyimpan di persediaan rumah. Tapi, apakah bahan baku selalu bergantung dari hutan? Apakah tanaman kayu putih bisa dibudidayakan atau belum? Pertanyaan yang bagus. Setelah selingan iklan berikut, kita simak penjelasannya. Sepertinya kamu sakit, ada apa mas? Oh, masuk angin. Coba, saya punya minyak kayu putih nih. Coba pakai dulu. Coba gue. Gimana? Oh mantapnya. Anda merasakan gejala perut kembung, mual, gatal-gatal, masuk angin, oleskan Benfresh. Benfresh, produksi percontohan Benacar. Penelitian tentang kayu putih dan produksi minyak kayu putih telah giat dilakukan, di antaranya oleh Badan Litbang Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu penelitian yang dilakukan adalah penelitian tentang pemuliaan, yang diantaranya dilakukan oleh Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta. Beberapa hasil menggembirakan telah diperoleh. Di antaranya, ditemukan jenis dari subspesies kayu putih dengan produksi daun tinggi dengan rendemen hingga 2%. Benih dari jenis ini dapat diperoleh dari kebun benih Palian Gunung Kidul atau dari kebun benih Ponorogo. Benih-benih ini diantaranya telah diuji tanam di KHDTK Benacar, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Uji penanaman dilakukan pada tahun 2007 dengan luas 5 hektar dan telah menghasilkan tegakan dengan tingkat produksi daun yang tinggi mencapai 1,3%. Tegakan ini kemudian dijadikan sebagai demplot untuk keberhasilan tanaman kayu putih di wilayah Sumatera bagian selatan. Menanam kayu putih dapat dilakukan di lahan-lahan marginal atau bertipikal lahan kritis. Kayu putih ditanam dengan pola tanam jalur dengan jarak tanam 3 x 1 meter
sehingga dalam setiap hektar lahan memuat 3.333 tanaman. Jarak tanam ini lebih bisa memberikan larikan yang lebih lebar untuk aktivitas tumpang sari dengan menanam tanaman semusim. Pola tanam juga dapat dilakukan dengan jarak tanam 2 x 2 meter dengan jumlah tanaman 2.500 tanaman per hektar. Pemeliharaan tanaman dilakukan sama seperti tanaman keras lainnya. Pemupukan sebaiknya dilakukan, terutama pada tahun pertama yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan tanaman muda. Panen pertama daun kayu putih dilakukan pada tahun keempat. Panen dilakukan dengan memangkas cabang dan menyisakan tunggak batang setinggi 1,2 meter. Cabang dan daun baru akan tumbuh kembali. Dan selanjutnya, panen dapat dilakukan setiap periode antara 4 sampai 5 bulan. Untuk mendapatkan hasil sulingan terbaik, daun yang digunakan adalah daun segar dengan penyimpanan tidak melebihi dari 12 jam. Sebelum disuling, daun-daun dipisahkan dari tangkai dan rantingnya. Selanjutnya, daun-daun dicacah agar ekstraksi minyak dapat berjalan lebih cepat. Selanjutnya, proses penyulingan daun. Penyulingan menggunakan alat suling yang disebut ketel. Penyulingan dapat dilakukan dengan cara merebus, mengukus, atau uap langsung. Terdapat banyak alat-alat ketel dengan beragam ukuran. Di KDTK Benakat, kami menggunakan cara kukus dengan menggunakan ketel dengan kapasitas 100 kg daun per 1 kali kukus. Pengapian menggunakan bahan bakar kayu bakar atau kompor lainnya dengan suhu rata-rata 170 sampai 180 derajat Celcius. Minyak kayu putih akan menetes sesaat setelah uap yang dialirkan melalui selang melewati pendingin dan lalu menetes pada wadah tampungan. Proses penyulingan ini dilakukan selama 3 sampai 4 jam. Minyak kayu putih hasil ekstraksi sebaiknya dikemas dalam wadah botol atau tabung yang berbahan dasar kaca atau plastik. Agar penjualan lebih menarik, minyak dikemas dalam botol-botol bermerek dagang. Untuk baiknya lagi, lakukan uji laboratorium setiap periode tertentu agar nilai jual minyak menjadi lebih baik. Berdasarkan pengalaman kami, pengusahaan 1 hektar kayu putih berikut penyulingannya dapat menambah penghasilan 3,2 juta rupiah per bulan. Pemerintah
dalam hal ini dapat melakukan bimbingan teknis dan insentif dalam pembiayaan. Oke, budidaya tanaman sudah dikuasai. Teknologi penyulingan mudah. Seharusnya Indonesia bisa meningkatkan produksi minyak kayu putih, jadi tidak perlu impor. Pemikiran kritis dan sangat bagus. Jadi menurut Bapak bagaimana? Memang sejauh ini minyak kayu putih di Indonesia masih mengandalkan produksi dari Pulau Jawa dan Maluku. Jumlah luas tegakan yang tercatat sekitar 240.000 hektar dengan produksi kurang dari 500 ton per tahun. Artinya, dari kebutuhan nasional 1.500 ton per tahun, ada defisit 1.000 ton per tahun. Hasil uji coba Litbang di KDTK Benakat menjelaskan bahwa Sumatera Selatan mempunyai potensi yang bagus untuk pengembangan minyak kayu putih. Iya Pak, potensi lahan marginal di Sumatera Selatan saja ada sekitar 400.000 hektar. Sedang di samping itu, ada juga potensi lahan tidak berhutan dalam pengelolaan hutan produksi sekitar 2 jutaan hektar. Jika kita bisa mendorong penanaman kayu putih seluas 200.000 hektar saja, maka 4 tahun ke depan, Provinsi Sumatera Selatan dapat menjadi sentra baru sebagai penghasil minyak kayu putih nasional dengan taksiran produksi sekitar 500 ton minyak kayu putih per tahun. Jadi kita akan mencoba mendorong rekan-rekan di KPH untuk menjadi pionir dalam usaha pengembangan kayu putih di kawasannya, yang tentunya dapat dibangun dengan berbagai pola, diantaranya pola kemitraan dengan masyarakat setempat. Demikian. Iya Pak, sangat mencerahkan. Saya punya satu informasi tambahan tentang minyak kayu putih. Berikut sajiannya. Daun kayu putih selain dapat diolah menjadi minyak kayu putih, juga biasa digunakan oleh masyarakat untuk obat-obat tradisional, antara lain untuk obat batuk, flu, demam, dan juga radang kulit. Saya akan mempraktekkan pengolahan daun kayu putih untuk obat demam, batuk, dan flu. Pertama, kita masukkan 2 gelas air. Kemudian kita petik daun kayu putih segar kira-kira 13 gram. Kita rebus daun kayu putih. Sampai mendidih dan airnya berkurang menjadi 1 gelas. Tuangkan air rebusan ke dalam gelas. Tunggu sampai dingin. Selain daunnya, kita juga dapat memanfaatkan kulit kayu putih. Sekarang saya akan mempraktekkan pengolahan kulit kayu putih sebagai obat insomnia atau susah tidur. Pertama, kita masukkan 2 gelas air. Selanjutnya, masukkan kulit kayu putih sebanyak 9 gram. Kulit kayu putih ini direbus sampai airnya berkurang menjadi setengah gelas. Demikian bincang-bincang kita tentang minyak kayu putih. Majukan kehutanan Indonesia. Hutan lestari, Rakyat sejahtera.
Kak untuk kelompok seperti obat batuk, Hutan produksi sekitar 2 jutaan hektar. Betul. Kamera, action! Kami BP 2 Tanihut bersama masyarakat menuju Yeah.